Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas Farmasi 4A dengan anggota 1. Tipu Nawangsari, 2. Eliana Salintoni, 3. Tiara Permatasari, 4. Kori Aprilia Putri, 5. Daud Fajar C. Putra, 6. Eka Lisa Febiliani, 7. Puspa Nur Fitri, 8. Inani Rohmatul Maula, 9. Rahma Nur Anissa, dan 10. Novia Adelia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Formulasi Tablet Paracetamol. Baik, yang pertama, di sini kami akan membahas tentang pengertian tablet. Apa sih itu tablet? Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan ataupun tanpa bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet dapat dibuat dengan berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan. Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut kaplet. Menurut Depkes RI tahun 1995-4, tablet dicetak dari serbuk kering, kristal atau granulat, umumnya dengan penambahan bahan pembantu pada mesin yang sesuai dengan menggunakan tekanan tinggi. Tablet dapat memiliki bentuk silinder, kubus, batang, atau cakram, serta bentuk seperti telur atau peluru. Garis tengah tablet pada umumnya yaitu 5-17 mikrometer, sedangkan bobot tablet 0,1-1 gram. Menurut Voigt R tahun 1994-164. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kriteria dari sediaan tablet tersebut. Suatu tablet itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua, harus mengandung zat aktif yang homogen atau mudah tercampur dan stabil. Yang ketiga, keadaan fisik dari tablet tersebut harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik dari luar. Yang keempat, keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Yang kelima, waktu hancur dan laju disolusi harus memenuhi persyaratan. Keenam, harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan. Yang ketujuh, bebas dari kerusakan fisik apapun. Yang kedelapan, stabilitas kimiawi dan fisik cukup lama sama penyimpanan. Kesembilan, zat aktif harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu ke-10, tablet memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku. Macam-macam tablet menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014. Yang pertama ada tablet Kempa, tablet cetak, tablet triturat, tablet hipodermik, tablet bukal, tablet sublingual, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet lepas lambat, dan yang terakhir tablet hisap atau lozenges. Suatu sediaan pastinya memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Sediaan tablet ini memiliki keuntungan dan kerugian, di antara lainnya yaitu keuntungannya ada ketepatan dosis, mudah dalam cara pemakaiannya, stabil dalam penyimpanan, mudah dalam transportasi, dan yang terakhir dari segi ekonomi itu harganya relatif murah dibanding dengan bentuk sediaan obat lainnya seperti sirup dan lainnya. Untuk kerugiannya yaitu beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak dan obat yang rasanya pahit. Dan yang kedua, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan atau obat yang peka terhadap kelembapan udara perlu
pengapsulan atau penyelubungan dulu sebelum dikempa, atau bila mungkin memerlukan penyalutan dulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam formulasi sediaan tablet yaitu 1. Sifat fisika, kimia, dan biologi bahan 2. Pemeriksaan mikroskopik 3. Pergeseran titik lebur 4. Fase pergeseran dan 5. Ukuran partikel. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam formulasi sediaan tablet. Yang pertama, sifat fisika, kimia, dan biologi bahan. Nah, ini itu sangat penting untuk diperhatikan, karena hal ini berhubungan dengan sifat-sifat lain dari bahan itu sendiri. Misalnya sifat fisik seperti organoleptis, kelarutan, kristalisasi, dan sifat fisika lain sangat mempengaruhi stabilitas suatu sediaan. Sifat kimia seperti pH, reaksi dengan bahan lain juga sangat mempengaruhi stabilitas obat. Sifat biologi juga merupakan salah satu parameter yang paling penting dalam studi preformulasi, karena hal ini juga sangat menentukan bagaimana penggunaan obat. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik dari suatu bahan mencakup pemeriksaan sifat fisik seperti bentuk mikroskopik bahan, kristalisasi, polimorfisme, dan amorf bahan, serta pemeriksaan fisik lain. Hal ini mempengaruhi bagaimana sifat alir dan kompaktibilitas bahan sehingga sangat mempengaruhi pemilihan zat untuk metode pengolahan dan lain-lain. Pergeseran titik didih atau titik leleh suatu bahan biasanya terjadi apabila suatu bahan tercampur dengan bahan lainnya sehingga menggeser titik pada kurva titik lebur. Hal ini juga sangat penting untuk dipelajari karena suatu bahan yang digunakan harus diketahui titik leburnya dan juga pergeserannya. Utamanya zat yang akan diformulasi dengan metode granulasi yang melalui proses pemanasan. Yang keempat, fase pergeseran. Fase zat dan perubahan setiap fase sangat penting diketahui karena zat aktif yang digunakan harus diperhatikan. Zat aktif yang mengalami perubahan fase dalam formulasi bisa saja mempengaruhi kestabilan sediaan. Yang kelima, ukuran partikel. Sifat-sifat fisika dan kimia tertentu dari obat dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel seperti laju disolusi obat, ketersediaan hayati, keseragaman isi, rasa, tekstur, warna, dan stabilitas. Ukuran partikel terbukti secara bermakna mempengaruhi profil absorpsi oral dari obat-obat tertentu. Metode pembuatan tablet. Ada 3 cara dalam metode pembuatan tablet. Yang pertama, granulasi basah. Yang kedua, granulasi kering. Yang ketiga, cetak langsung. Yang pertama, granulasi basah. Granulasi basah adalah proses pembuatan serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat. Pembuatan tablet dengan metode granulasi basah digunakan untuk membuat tablet dengan zat aktif yang mempunyai karakteristik tidak kompaktibel, mempunyai waktu alir atau fluiditas
yang jelek, tahan panas dan tahan lembab atau pembasahan. Granulasi basah dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur sampai homogen, lalu dibasahi dengan larutan pengikat. Jika perlu ditambahkan bahan pewarna. Setelah itu diayak menjadi granul dan dikeringkan di dalam lemari pengering pada suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius atau tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin atau lubrikan, kemudian dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet. Selanjutnya yang kedua, granulasi kering. Granulasi kering dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur, serta jika perlu ditambahkan zat pengikat dan zat pelicin hingga menjadi massa serbuk yang homogen, lalu dikempa cetak pada tekanan tinggi sehingga menjadi tablet besar yang tidak berbentuk baik. Kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Akhirnya dikempa cetak lagi sesuai ukuran tablet yang diinginkan. Pembuatan tablet dengan granulasi kering bertujuan untuk memperoleh granul yang dapat mengalir bebas untuk pembuatan tablet. Metode ini dipilih apabila zat aktif tidak mungkin digranulasi basah karena tidak stabil atau peka terhadap panas, atau lembab, atau juga tidak mungkin dikempa langsung menjadi tablet karena zat aktif tidak dapat mengalir bebas dan atau dosis efektif zat aktif terlalu besar untuk kempa langsung. Yang ketiga, cetak langsung. Cara ini dilakukan jika jumlah zat khasiat per tabletnya cukup untuk dicetak, mempunyai sifat alir yang baik atau free flowing, dan berbentuk kristal yang bersifat free flowing. Metode ini digunakan untuk bahan yang memiliki sifat mudah mengalir, sebagaimana juga sifat-sifat kohesifnya yang memungkinkan untuk dikompresi dalam mesin tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering. Komposisi sediaan tablet. Zat aktif. Zat aktif jarang diberikan dalam keadaan murni, tetapi harus dikombinasikan terlebih dahulu dengan zat-zat yang bukan obat yang mempunyai fungsi khusus agar dapat dibentuk menjadi sediaan tablet. Bahan pengisi. Untuk mendapatkan berat yang diinginkan, terutama apabila bahan obat dalam jumlah yang kecil, bahan pengisi haruslah bersifat inert. Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai bahan pengisi antara lain laktosa, sukrosa, manitol, sorbitol, avisel, bolus alba, dan kalsium sulfat. Bahan pengikat. Agar tablet tidak pecah atau retak dan dapat merekat, zat pengikat lebih efektif jika ditambahkan dalam larutan dibandingkan dalam bentuk kering. Bahan pengikat yang umum meliputi gom akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metilselulosa, karboksimetilselulosa, dan pasta pati terhidrolisis. Bahan pengikat kering yang paling efektif adalah selulose mikrokristal yang umumnya digunakan dalam membuat tablet kempa langsung.
Komposisi sediaan tablet yang selanjutnya yaitu bahan pengembang. Bahan pengembang digunakan sebagai zat penghancur yang membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Bahan penghancur yang paling banyak digunakan adalah pati, selulosa yang dimodifikasi secara kimia, asam alginat, selulosa mikrokristal, dan povidon sambung silang. Bahan selanjutnya yaitu bahan pelicin. Bahan pelicin berfungsi untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Dan biasanya yang digunakan adalah senyawa asam stearat dengan logam, asam stearat, minyak nabati terhidrogenasi, dan talek. Selanjutnya ada bahan pewarna. Bahan pewarna dan lak yang diizinkan sering ditambahkan pada formulasi tablet berfungsi untuk meningkatkan nilai estetika atau untuk identitas produk. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan. Ada beberapa kerusakan yang terjadi dari pembuatan formulasi sediaan tablet. Yang pertama ada mottling. Mottling adalah suatu keadaan yang terjadi karena zat warna tersebar tidak merata pada permukaan tablet. Kedua ada crumbling, yaitu tablet menjadi retak dan rapuh. Yang ketiga ada splitting, yaitu lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah. Yang keempat ada sticking atau picking, adalah perlekatan yang terjadi pada punch atas dan bawah akibat permukaan punch tidak licin, ada lemak pada pencetak, zat pelicin kurang, ataupun massa tablet yang basah. Bimbing yaitu kerusakan pada tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Selanjutnya whiskering yaitu kerusakan tablet yang terjadi karena pencetak tidak pas dengan ruang cetakan atau terjadi pelelahan zat aktif pada tekanan tinggi. Akibatnya pada penyimpanan dalam botol, sisi-sisi yang berlebih akan lepas dan menghasilkan bubuk. Gapping yaitu membelahnya tablet di bagian atas. Penelitian formulasi tablet parasetamol. Tujuannya penelitian yaitu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara konsentrasi amilum ubi jalar sebagai penghancur dalam menghasilkan tablet parasetamol, dan tujuannya adalah untuk menentukan konsentrasi bahan penghancur yang paling efektif. Klasifikasi ubi jalar: Kingdom Plantae, Subkingdom Traxeobionta, Subdivision Spermatophyte, Division Sagnoliophyta, Class Magnoliopsida, Subclass Asteridae, Order Solonales, Family Convolvulaceae, Genus Ipomoea, Spesies Ipomoea batatas L. Formulasi sediaan tablet parasetamol. Resipenya: acetaminophen 300 mg, polyvinyl pyrrolidone 22,5 mg, laktosa 61,75 mg, alkohol 14,5 ml, asam stearat 9,9 mg, kemudian talc 13,5 mg, starch jagung 43,25 mg. Prosedur kerja. Yang pertama ada penimbangan, kemudian pencampuran, kemudian kompresi tablet. Menimbang parasetamol 180 mg, kemudian Avicel pH 102, amilum ubi jalar, talc, dan laktosa dengan jumlah yang telah diperhitungkan. Kemudian mencampurkan bahan aktif parasetamol dengan bahan pengisi laktosa hingga homogen. Selanjutnya menambahkan talc, amilum ubi jalar, dan Avicel, kemudian digerus hingga homogen. Nah, campuran bahan untuk masing-masing formula 1, 2, dan 3 ditabletasi dengan metode cetak langsung menggunakan mesin tablet single pinch hingga berbentuk
hingga terbentuk tablet oral dengan bobot rata-rata 600 mg per tablet. Nah, selanjutnya tablet oral tersebut diuji mutu fisiknya. Pengujian sifat fisik tablet. Keseragaman bobot tablet. Sejumlah 10 tablet ditimbang, kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Untuk tablet yang bobotnya lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu, maka tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata sebesar 5%, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpan lebih besar dari bobot rata-rata sebesar 10%. Keseragaman ukuran. Meletakkan 10 tablet, kemudian ketebalan luar tablet diukur memakai jangka sorong yang melengkung. Kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 11/3 tebal tablet. Nah, variasi ketebalan yang baik kurang lebih 5% dari nilai rata-ratanya. Atau perbedaan ketebalan tablet harus tidak dapat dibedakan hanya dengan melihat tanpa mengukur. Selanjutnya, kekerasan tablet. Sejumlah 10 tablet diletakkan dengan posisi tegak lurus pada alat hardness tester. Tekanan ditingkatkan hingga tablet pecah dan hancur. Tekanan dibaca pada skala yang tertera pada alat tersebut dan dinyatakan dalam satuan kilogram. Kerapuhan tablet. Sejumlah 10 tablet dibebas debukan, kemudian ditimbang dan dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 1 meter. Tablet dibebas debukan lagi dan ditimbang kembali. Kerapuhan tablet dapat dihitung dengan rumus persen kerapuhan, yaitu bobot tablet sebelum uji atau M1 dikurangi bobot tablet setelah uji atau M2 dibagi bobot tablet sebelum uji atau M1 dikali 100%. Uji disolusi sediaan tablet. Menggunakan alat disolusi tipe 2, sebuah tablet dimasukkan ke dalam labu yang berisi media disolusi 900 ml seperti yang dinyatakan dalam monografi, yang dimana terlebih dahulu alat disolusi yang berbentuk dayung terlebih dahulu dimasukkan ke dalam labu yang berisi media disolusi. Labu ini berbentuk silindris, suhu labu dipertahankan pada suhu 37 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dengan penanas bersuhu tetap. Motor diatur pada kecepatan yang ditentukan, kemudian cairan sampel diambil pada selang waktu tertentu untuk menentukan jumlah obat di dalam cairan tersebut. Di sampingnya terdapat gambar dari alat untuk uji disolusi tablet. Selanjutnya, disolusi tablet paracetamol. Media disolusi 900 ml air, alat tipe 2 dengan kecepatan rotasi 50 rpm, toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% Q dari paracetamol. Dari jumlah yang tertera pada etiket. Penentuan kadar zat terlarut dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 243 nanometer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.